Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adelia Andraina dengan NIM 2017 100 703 111 22. Saya dari Pendidikan Biologi dari Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini saya akan memberikan materi ke hati atau keanekaragaman hayati. Sebelumnya saya sudah membagikan materi keanekaragaman hayati via PowerPoint. Nah, kalian bisa buka sekarang. Sudah saya kirimkan via WA ya, silahkan dibuka WhatsApp grupnya masing-masing. Untuk adik-adik semuanya, kalian bisa memanggil nama saya dengan panggilan Kak Adel. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing yang nantinya akan dilanjutkan dengan kegiatan absensi atau presensi. Nah, mulai sekarang berdoa dipersilahkan. Selesai. Nah, sekarang Kak Adel akan memanggil nama kalian satu persatu ya. Silahkan ajukan tangannya bila merasa namanya dipanggil. Bagaimana adik-adik kabarnya hari ini? Kalian pasti sehat kan? Nah, dari Kak Adel jangan lupa tetap menggunakan masker dan juga mematuhi protokol kesehatan seperti physical distancing atau kalian kalau mau pergi kemana-mana harus menggunakan masker. Jangan lupa mencuci tangan dengan bersih atau menggunakan hand sanitizer. Tujuan pembelajaran kali ini, kita akan menggunakan Zoom, Google Classroom, dan juga WhatsApp Group untuk mempermudah pembelajaran kali ini. Nah, kalian diharapkan untuk berpikir kritis dan juga mampu memecahkan masalah dengan berbagai urutan atau indikatornya. Yang pertama, menjelaskan keanekaragaman hayati. Yang kedua, membeda-bedakan berbagai tingkatan keanekaragaman hayati. Yang ketiga, mengklasifikasikan penyebaran flora dan fauna dengan pembagian geografis dan garis rilis serta Weber. Kemudian, menganalisis penyebab kerusakan keanekaragaman hayati dengan melihat berbagai fenomena di sekitar kalian atau di alam. Kemudian, yang terakhir, kalian mampu menyimpulkan berbagai upaya pelestarian untuk mempertahankan keanekaragaman hayati. Nah, Kak Adel akan membagikan kompetensi dasar dan juga indikator yang telah ditentukan. Yang pertama, menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan juga pelestariannya. Yang kedua, menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan upaya pelestariannya. Sudah disimak belum? Baik-baik. Nah, sekarang kakak minta salah satu dari kalian untuk mengeluarkan pendapatnya tentang keanekaragaman ini. Keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen adalah jumlah total informasi yang terkandung di dalam individu, bisa dari tumbuhan, bisa dari hewan, dan juga bisa dari manusia. Nah, kemudian merupakan variasi, perbedaan, sifat dan penampilan individu dalam satu varietas atau antar varietas dalam satu spesies. Jadi ini lingkupnya masih dalam satu spesies saja ya. Kemudian, sifat organisme yang hidup ini dikendalikan oleh sepasang faktor keturunan atau gen, yaitu dari indukan jantan dan juga dari indukan betina. Contoh dari keanekaragaman gen, yaitu ada kelapa hijau, ada kelapa kopior, ada kelapa gading. Nah, dari ketiga kelapa ini memiliki satu spesies yang sama, yaitu kelapa. Namun, memiliki berbagai sifat. Contohnya ada yang kelapa gading, ada yang kelapa hijau, ada yang kelapa kopior. Sama seperti mangga. Ada mangga yang mangga golek, ada mangga gadung, ada mangga yang queenie. Nah, itu mereka memiliki aroma yang berbeda, memiliki bentuk yang berbeda, memiliki kecepatan panen yang berbeda. Contoh dari keanekaragaman gen seperti ini. Kemudian, untuk yang di dunia hewan, apa Bu keanekaragaman gennya? Nah, keanekaragaman gen di dunia fauna contohnya adalah anjing bulldog, anjing herder, dan juga anjing kampung. Mereka sama-sama satu spesies yaitu anjing, namun memiliki perbedaan gennya. Kemudian selain itu seperti pada bulu kucing. Nah, bulu kucing ada yang satunya hitam, ada yang satunya coklat, ada yang satunya putih. Kenapa ini bisa berbeda? Karena gennya berbeda-beda dari indukan dan jantan yang berbeda. Keanekaragaman yang terjadi secara alami itu diakibatkan oleh adaptasi atau penyesuaian diri dengan lingkungannya. Seperti contohnya pada rambutan, faktor lingkungan juga turut mempengaruhi suatu individu tersebut. Di samping dari sifat yang tampak, yaitu fenotip, juga dari sifat yang tidak tampak atau dari sifat keturunan, yaitu genotip. Kemudian keanekaragaman spesies. Nah, spesies ini adalah suatu individu yang memiliki persamaan ciri secara morfologi dari luarnya, kemudian anatomi dari dalam, dan juga fisiologi dari segala sistemnya, yang mampu saling kawin dengan sesamanya yang menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Keanekaragaman hayati tingkat spesies adalah variasi, perbedaan, keanekaragaman, sifat dan penampilan antar individu berbeda spesies dalam satu famili atau dalam satu keluarga. Contohnya apa ya Kak? Contohnya dalam famili Anonaceae, yaitu buah sirsak, buah serikaya, dan juga buah nona. Nah, mereka ini memiliki famili yang sama, namun sifat dan penampilannya berbeda-beda. Yang lainnya contohnya pada Gramineae. Nah, Gramineae ini ada padi, sorghum, gandum, dan bunga kantel. Mereka ini keempat ini memiliki sifat dan juga penampilan antar individu yang berbeda spesies dalam satu famili yang sama. Contoh dari bangsa fauna adalah famili Felidae. Nah, famili Felidae ini contohnya adalah Felis domestica atau kucing, Panthera leo atau singa, dan juga Panthera tigris, harimau. Mereka ini memiliki ciri-ciri ukuran tubuh yang berbeda-beda, warna bulu yang berbeda-beda, tempat hidup juga berbeda-beda. Ada beberapa yang sama. Nah, mereka ini memiliki perbedaan fisik, tingkah laku, dan habitat, namun mereka masih dalam satu famili yang sama. Kemudian, contoh dari keanekaragaman spesies yang lain adalah contoh dari famili antara kelapa, aren, pinang, dan juga pohon lontar. Mereka memiliki ciri-ciri yang kurang lebih sama semua, dan juga daun yang hampir sama, juga bunga beberapa ada yang sama. Keanekaragaman ekosistem. Apa keanekaragaman ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat interaksi antara faktor biotik dan juga faktor abiotik. Kalian tahu kan faktor abiotik itu apa? Faktor abiotik contohnya intensitas cahaya, kelembapan, suhu, kecepatan angin. Kemudian untuk yang biotik contohnya adalah tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Faktor biotik disebut juga unsur yang hidup. Sedangkan untuk yang abiotik disebut juga unsur yang tidak hidup atau tidak bernyawa.
Kemudian, perbedaan letak geografis menyebabkan perbedaannya iklim. Perbedaan iklim menyebabkan terjadinya perbedaan temperatur, curah hujan, indeks cahaya, dan juga lamanya penyinaran. Keadaan ini akan berpengaruh terhadap jenis-jenis flora dan juga fauna yang menempati suatu daerah tersebut. Nah, sekarang kalian diskusikan tentang konsep keanekaragaman hayati tadi dengan teman sepangku kalian. Di sini kita bisa menyimpulkan bersama ya, apa keanekaragaman hayati itu. Keanekaragaman hayati artinya berbeda-beda, bervariasi, beraneka ragam. Hayati adalah hidup. Keanekaragaman hayati adalah suatu pembahasan tentang bentuk kehidupan secara ilmiah yang dapat dikelompokkan menurut skala organisasi biologisnya, yang mencakup dari gen, spesies, tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta ekosistem, dan yang dimana proses-proses ekologinya membentuk kehidupan ini merupakan bagiannya. Nah, sekarang akan dilanjutkan dengan persebaran biodiversitas Indonesia tentang flora dan juga fauna. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang persebaran flora dahulu ya, yaitu flora Indonesia bagian barat. Lah, flora Indonesia bagian barat ini memiliki banyak hutan hujan tropis. Jenis floranya bercirikan pohon berbatang tinggi, berdaun kecil, dan rindang atau rimbun. Kemudian contohnya adalah karet, kapur barus, kemenyan, meranti, dan mahoni. Nah, Indonesia bagian barat ini seperti di Pulau Jawa, Sumatera, dan juga Kalimantan, serta Pulau Bali. Nah, ini merupakan contoh dari jenis flora Indonesia Barat yang dibudidayakan juga. Dilanjutkan dengan flora Indonesia Tengah. Flora Indonesia Tengah merupakan daerah peralihan antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Flora ini sangat menonjol adalah hutan musim, dengan ciri-cirinya sebagai berikut. Pohon lebih rendah dari hutan hujan tropis atau flora Indonesia bagian barat tadi ya. Kemudian, pada musim kemarau daunnya berguguran atau jatuh semua. Kemudian, pada musim penghujan mulai munculnya tunas. Flora Indonesia Tengah terbagi menjadi 3 daerah, yaitu daerah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan juga Maluku. Berikut merupakan beberapa jenis flora Indonesia Tengah, yaitu eboni, kayu besi, pinus, kayu hitam, rotan, beberapa jenis bunga anggrek. Berikut juga terdapat flora yang dibudidayakan pada daerah flora Indonesia Tengah. Kita dilanjutkan dengan flora Indonesia Timur. Pada beberapa wilayah di bagian Indonesia Timur terdapat banyak sabana dengan ciri-ciri padang rumput, semak, dan juga pohon-pohon yang rendah. Seperti yang kita lihat di beberapa sabana-sabana kan banyak di daerah Nusa Tenggara atau di daerah Papua. Kemudian jenis flora yang tumbuh secara alami di wilayah Indonesia bagian timur yaitu sama dengan flora yang terdapat pada benua Australia. Karena dahulu sebelum zaman glasial, Indonesia Timur menjadi satu daratan dengan Australia. Kemudian jenis flora Indonesia Timur itu daerah yang meliputi oleh Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara, terdiri dari hewan-hewan endemik atau hewan-hewan yang berada di daerah tersebut, yaitu contohnya anoa, Pulau Komodo, yaitu terdapat hewan komodo dan juga burung rangkong. Kemudian kita lanjutkan dengan persebaran fauna. Persebaran fauna sendiri di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu daerah oriental, daerah peralihan, dan juga daerah Australia. Nah, daerah oriental ini merupakan daerah yang meliputi Jawa, Bali, Sumatera, dan juga Kalimantan. Dari 4 daerah ini memiliki ciri-ciri yaitu mamalia atau hewan yang menyusui itu berukuran besar. Kemudian terdapat berbagai jenis kera atau primata. Kemudian terdapat burung-burung yang berwarna kurang menarik namun memiliki suara yang merdu. Dan juga terdapat berbagai jenis ikan air tawar. Contohnya ikan mujair, ikan lele. Sedangkan untuk primata contohnya orangutan, monyet, simpanse. Untuk burung sendiri contohnya adalah burung jalak Bali. Kemudian yang kedua adalah daerah Australia. Daerah Australia ini meliputi Papua dan pulau-pulau kecil sekitarnya ya. Terdapat mamalia berukuran kecil, banyak hewan berkantong seperti kanguru pohon, kemudian tidak terdapat spesies kera dan juga memiliki spesies burung yang berwarna menarik namun memiliki suara yang kurang merdu, seperti contohnya ikonik Papua yaitu cendrawasih. Untuk daerah peralihan sendiri, yaitu daerah yang meliputi oleh Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara, terdiri dari hewan-hewan endemik atau hewan-hewan yang berada di daerah tersebut, yaitu contohnya anoa, Pulau Komodo, yaitu terdapat hewan komodo dan juga burung rangkong. Aktivitas manusia juga bisa merusak keanekaragaman hayati. Banyak sekali contohnya, seperti perusakan habitat. Habitat hutan dirusak dengan cara menebang pohon secara sembarangan. Kemudian juga terdapat perburuan liar, sehingga membuat beberapa spesies hewan atau habitat hewan menjadi rusak. Beberapa spesies hewan menjadi punah dan juga langka, seperti itu. Kemudian penggunaan bahan kimia secara berlebihan. Penggunaan bahan kimia secara berlebihan mampu merusak keanekaragaman hayati karena adanya bahan-bahan kimia mampu merusak pertumbuhan tumbuhan sendiri. Seperti contoh insektisida memiliki banyak keuntungan namun juga memiliki kekurangan yang mampu mematikan perkembangbiakan dari tumbuhan tersebut. Kemudian adanya pertanian monokultur. Pertanian monokultur merupakan sistem pertanian dengan satu lahan dan juga satu jenis tanaman yang ditanam. Seperti contoh pada suatu lahan ditanami oleh hanya satu wortel saja. Nah, otomatis kita akan kekurangan spesies seperti contoh padi karena padi tidak diperkembangbiakan dengan baik, seperti itu. Kemudian pencemaran lingkungan dari limbah pabrik dan juga limbah rumah tangga. Limbah ini kan merupakan buangan. Nah, otomatis akan memberikan dampak buruk yang lebih banyak terdapat habitat air, habitat darat, dan juga manusia itu sendiri. Kemudian aktivitas manusia juga dapat memperbaiki keanekaragaman hayati. Seperti contoh pemuliaan, kemudian reboisasi dengan cara penanaman 1000 pohon, kemudian pembuatan taman-taman kota sehingga terdapat habitat baru ketika habitat di hutan telah dimusnahkan oleh manusia. Kemudian pelestarian plasma nutfah secara in situ yang berada di daerah tersebut dan juga ex situ berada di luar daerah tersebut dengan cara buatan seperti di Kebun Raya Jatim 42 seperti itu. Sedangkan di daerah in situ yaitu di daerah habitatnya seperti di Cagar Alam Ujung Kulon. Kemudian penebangan pohon di hutan dengan cara sistem tebang pilih dan juga penanaman kembali. Manfaat dari keanekaragaman hayati juga bermacam-macam, yaitu sebagai sumber plasma nutfah. Plasma nutfah sendiri merupakan sumber gen dari tumbuhan dan juga hewan yang unggul sehingga bisa disimpan atau dilindungi sehingga menjadi tidak langka, yang kemudian hari bisa dipakai untuk bahan penelitian atau bisa untuk diperkembangbiakan untuk memiliki
keturunan yang bersifat unggul. Kemudian memiliki manfaat keindahan. Bermacam-macam tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai fungsi memperindah lingkungan. Kemudian manfaat keilmuan. Keanekaragaman hayati merupakan lahan penelitian yang sangat besar dan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sesama manusia. Kemudian untuk manfaat ekologi, selain berfungsi untuk menunjang kehidupan manusia, keanekaragaman hayati juga memiliki peran untuk mempertahankan keberlanjutan dan juga keseimbangan dari ekosistemnya. Kemudian terdapat pula sebagai sumber pangan, perumahan, dan juga kesehatan. Seperti contoh pada berbagai keanekaragaman hayati, contoh dari beberapa varietas padi, varietas mangga, itu memiliki banyak sumber pangan seperti contoh vitamin, mineral, lemak, dan juga protein. Kemudian terdapat pula sebagai sumber pendapatan atau sumber devisa, seperti contohnya pada rumput laut yang bisa kita gunakan sebagai bahan baku. Kemudian terdapat pula karet yang digunakan untuk bahan industri kerajinan dan juga cendana yang digunakan untuk sentra industri kosmetik. Sekian dari penjelasan saya kali ini tentang keanekaragaman hayati. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Sekian pembelajaran dari Ibu kali ini. Ibu harap kalian belajar dengan giat, belajar dengan semangat, dan juga karena kalian sudah mengisi LKS, Ibu berterima kasih sekali. Dan juga mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca doa dan juga diakhiri dengan salam. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.